Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah kesempatan, walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kita bermohon kepada Allah agar yang namanya COVID ini dihilangkan oleh Allah, diangkat dari permukaan bumi ini. Bagi saudara-saudara kita yang sudah terpapar, semoga disembuhkan oleh Allah, dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa yang dia perbuat, diterima segala amal kebajikannya. Oleh karena itulah kita tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan. Kesemuanya itu untuk kemaslahatan kita bersama. Anak-anak perlu diketahui bahwa di SMP Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa pada awalnya didirikan pada tahun 1986. Pada waktu itu jumlah siswanya hanya 3 orang siswa, 2 siswa perempuan dan 1 laki-laki. Seiring dengan perjalanan perkembangan dari waktu ke waktu, sampailah di tahun ajaran 2021 ini jumlah siswa siswi SMP Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa berjumlah 760 siswa, yang terdiri dari 196 siswa, kan 197 siswa kelas 7 dan 261 siswa siswi kelas 8 serta 302 siswa siswi kelas 9. Artinya perkembangannya cukup pesat. Oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah terhadap jumlah siswa. Oleh karena itu juga kita bagaimana untuk meningkatkan kualitas di samping kuantitas daripada siswa-siswi yang berada di SMP Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa ini. Anak-anak sekalian, SMP Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa ini didirikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin Ali almarhum. Sedangkan kepala sekolahnya pada waktu itu adalah Ibu Hajah Sumiati BA. Untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 ini kepala sekolahnya masih Bapak Sugeng Utomo Sarjana Pendidikan, dan dibantu oleh wakil kepala sekolahnya ada Bapak Darmadi Sarjana Pendidikan, beliau adalah Waka Kurikulum, dan Bapak Dr. Andes Nanung Lisdiarso sebagai Waka Humas, dan saya sendiri Bapak Ardani Sarjana Agama Waka Kesiswaan. Anak-anak sekalian, sebagai pelajaran Wiyata Mandala atau wawasan Wiyata Mandala ini, anak-anak harus mengenal yang namanya lingkungan sekolah. Siapa saja yang terlibat di dalam lingkungan sekolah ini, ya ini harus dikenal dari kepala sekolahnya sampai dewan gurunya. Nanti para wali kelas dan juga dewan guru yang lainnya akan memperkenalkan satu persatu daripada nama-nama guru-guru kalian. Di SMP Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa ini, sebagaimana di SMP yang lainnya, ada juga perpustakaan. Manfaatkanlah perpustakaan itu untuk kalian menambah wawasan nantinya. Ya, karena sekarang ini masih kita belum tatap muka, masih online atau daring. Jadi kalian bisa juga nantinya kalau sudah tatap muka mempergunakan perpustakaan yang ada. Begitu juga gedung-gedung yang ada atau lokal-lokal kelas-kelas yang ada di SMP Tunas Bangsa ini sesuai dengan jumlah daripada siswa-siswinya, ya.
kelas 7 itu ada 5 lokal, kelas 8 itu ada 7 lokal, dan kelas 9 ada 8 lokal atau 8 kelas. Nah, kesemuanya ini kita gunakan untuk proses belajar mengajar nantinya pada waktu tatap muka. Pada intinya anak-anak sekalian, untuk tahap pengenalan ini ya, kami ucapkan selamat datang kepada anak-anak di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita nantinya dapat melaksanakan proses belajar mengajar bukan hanya melalui daring saja. Kalau sudah pandemi Covid ini sudah berlalu, maka kita akan melaksanakan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang minta maaf. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, kekuatan iman, kesempatan untuk bisa bertemu secara daring pada hari ini kepada seluruh anak-anak siswa SMP YP Tunas Bangsa kelas 7 tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Pada kesempatan ini Bapak mau memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Dr. Wisna Nur Listiarso. Jabatan adalah Wakil Kepala Sekolah bagian Humas. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit apa yang namanya motivasi belajar dalam rangka masa orientasi sekolah ini. Anak-anak semua bahwa Indonesia sudah mulai menjadi negara yang pembangunannya baik. Kita mengenal adanya industri pesawat terbang di Indonesia ini. Nah, ini adalah karena hebatnya Bapak B.J. Habibie yang waktu itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi, kemudian juga pernah menjadi Presiden yang merintis adanya pesawat terbang. Nah, tentu anak-anak sangat yakin bahwa pesawat terbang ini dibuat, dirancang, ya, diciptakan, dirancang, dibangun oleh orang yang sangat cerdas, orang yang pandai. Maka pada kesempatan ini saya memberikan motivasi kepada siswa semua bahwa kita sehari itu ada 24 jam, ya, 24 jam. Kalian bangun jam 4:30, jam 5, kemudian ada aktivitas pagi, siang, sore, malam, tidur. Nah, ini aktivitasnya harus yang sangat berguna. Setelah kita sholat subuh bagi yang beragama Islam, ada kesempatan untuk mendengarkan ceramah pengajian, tausiah dari ustaz untuk mencerahkan iman kita, untuk memperkuat iman kita. Karena orang yang beriman itu pasti mau belajar, pasti mau belajar. Nah, belajar itu harus dimulai dari niat kita. Kita mau jadi apa nantinya? Mau jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, jadi dosen, atau jadi orang yang sangat Anda idam-idamkan. Itu harus mulai dari belajar. Sebetulnya pun belajar tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, oleh siswa, tapi juga seluruh orang ini harus belajar dan terus-menerus. Life education. Jadi belajar itu sepanjang hidup. Pak Rano juga belajar, bapak-bapak ibu guru juga belajar setiap hari. Petani juga belajar di sawahnya agar mempunyai hasil pertanian yang bagus.
Nah, maka dari itu sadarlah bahwa kalian sudah masuk ke bangku SMP, sudah melewati masa sekolah dasar, sekarang sekolah menengah, maka tingkatkan belajar, niat belajar itu ya. Tugas kalian adalah belajar. Jadi 24 jam itu harus diisi dengan belajar. Juga yang tidak kalah penting adalah membantu orang tua, kemudian berolahraga supaya badan kita sehat, badan kita imun. Jadi tidak mudah terserang pilek, batuk, demam dan sebagainya. Dan menjaga kebersihan tangan kita supaya tetap bersih, karena sekarang banyak sekali virus yang berada di lingkungan kita ini, agar kita tetap bisa sehat kita, sehat juga keluarga kita, sehat teman-teman kita, saudara kita. Nah, kita akan melakukan belajar dengan baik. Pada awal di SMP ini kita belajar dengan daring. Mudah-mudahan nanti 2 bulan atau berapa waktunya kita bisa belajar tatap muka. Sama saja belajar itu, hanya saja kalau daring kita tidak bisa bertatap muka ya. Kita belajar mulai dari jam 7. Jam 7 itu harus sudah hadir. Kalau di sekolah sudah masuk guru itu, kita sudah siap belajar. Jam pertama kita baca doa, mulai belajar, ikuti dengan baik, siapkan buku kalian. Nah, di SMP ini ada buku penunjang, buku paket yang akan diberikan, sehingga kita bisa mempunyai pedoman. Kalau matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA itu ada bukunya, sehingga kalian bisa sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan yang diajarkan kepada hari itu, tidak akan kita terlewatkan ya. Kita dengarkan pengarahan, penjelasan dari guru itu, baik dalam tatap muka maupun dalam daring. Nanti ada penjelasannya, kemudian ada contoh-contohnya, ada materi yang harus kita catat. Nah, kita mulai harus lebih teliti lagi materi yang harus kita catat itu, karena ini akan sangat menambah wawasan kita, menambah kecerdasan kita. Diakhiri nanti ada dilanjutkan, kemudian ada soal, pembahasan soal. Harus mengerti bagaimana cara memecahkan soal, misalkan soal matematika, pasti ada urutannya. Soal IPA pasti ada urutannya, bagaimana memecahkan dari awal sampai bisa mempunyai jawaban. Ada yang senang belajar bahasa Inggris. Sekarang ada belajar bahasa Inggris yang lebih intensif lagi dibandingkan waktu di sekolah dasar. Nah, kesempatan kita. Ada yang ingin kerja di luar negeri, jadi diplomat, jadi pendidik atau apa saja. Kalau harus kursus mahal bahasa Inggris, tapi dengan belajar di sekolah ini kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, kita akan semakin cerdas. Ada kurang lebih 12 mata pelajaran. Ada olahraga, ada komputer, ya, ada prakarya juga, ada IPA, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, agama. Nah, ikuti dengan baik, ikuti dengan benar. Harus mempunyai kesungguhan. Ibaratnya belajar itu adalah orang mengasah pisau. Kalau tidak diasah, pisau tidak akan tajam, tidak bisa untuk mengiris daging, mengiris buah-buahan atau sayuran. Pernah ada suatu ketika ada orang tua mengasah paku di sungai. Ditanya oleh orang, apa Pak mengasah paku? Oh, ini akan saya buat jarum. Nah, tetapi itulah nyatanya bahwa kita belajar itu harus terus-menerus dari niat kita, dari kesungguhan kita, dari bimbingan Bapak Ibu guru, dari bimbingan orang tua kita, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas belajarnya yang kalau daring, pada hari kami sudah mulai daring,
kita harus mempunyai akun GCR, Google Classroom. Nanti akan diarahkan oleh wali kelasnya. Satu pelajaran mempunyai satu akun, kemudian akun GCR, kemudian tiap pagi ada 2 pelajaran tiap hari. Jadi kita absen jam 7, kemudian mendengarkan penjelasan itu lewat laptop atau HP kita. Kemudian ada materi yang diberikan, ada soal, ada tugas yang harus dikerjakan dan dikirim di GCR itulah. Nanti bisa dibimbing oleh wali kelas, oleh orang tua kita kalau ada yang belum mengerti tentang Google Classroom. Tapi ini sudah zaman canggih, tentu kalian tidak gaptek lagi, ya, sudah mempunyai HP dan sebagainya. Laptop itu sudah ada fitur di situ yang bisa kita permudah. Jadi pesan saya adalah bagaimana agar kita mempunyai ketelitian yang tinggi juga, kecermatan, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung sekarang ini. Yang diibaratkan adalah guru kita ada di HP itu, guru kita ada di laptop itu yang terus memberikan pembelajaran, motivasi agar kita bisa menjadi murid yang cerdas seperti keinginan kami. Ya, ikuti dengan rajin, karena semuanya bisa. Kita diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah SWT, kita syukuri dengan belajar ini sebaik-baiknya. Ya. Orang tua kita mengharapkan agar kita mempunyai kecerdasan yang tinggi. Warisan yang paling tinggi adalah ilmu pendidikan ini, ya, bukannya harta benda. Kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kecerdasan, kita bisa menjadi orang yang sukses. Seperti yang Anda harapkan, ya. Mau jadi apa cita-cita kita nanti? Nah, inilah harus kita mulai sekarang ini belajar dengan baik. Ikuti semua perintah guru dalam pembelajaran ini, karena kita mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Di sekolah kita ini sangat berdisiplin. Kalau kita tidak rajin belajar, kita akan dipanggil, orang tua akan dipanggil ke sekolah untuk membicarakan mengapa siswa atau kalian ini tidak rajin, karena akan rugi sendiri. Kesempatan belajar ada, biaya belajar ada, tapi kalian tidak rajin dalam mengikuti pelajaran sehari-hari. Semua harus mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai nilai yang tinggi, agar menjadi pelajar yang betul-betul diidam-idamkan oleh negara ini. Karena negara ini mengharapkan kalian semua untuk bisa menjadi generasi penerus yang bisa meneruskan pembangunan di Indonesia ini, baik pembangunan fisik, pembangunan manusia, agar menjadi negara yang maju, berdisiplin. Dan terakhir, marilah kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga kebersihan, melakukan protokol kesehatan dengan baik, selalu mencuci tangan, memakai masker, karena sekarang banyak virus. Jangan sampai kita terkena dampak dari sakit, bisa pilek, batuk, atau apapun yang bisa merugikan kita, bisa merugikan keluarga kita, bisa menghambat belajar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap belajar mulai hari ini, ikuti pelajaran dengan baik, ikuti pengarahan-pengarahan dari sekolah dengan baik. Semoga kita menjadi manusia yang cerdas, berdisiplin, dan mempunyai keimanan yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus OSIS SMP IPI Tunas Bangsa Palembang. Saya Muhammad Rafiq Suryameza sebagai Ketua OSIS. Saya Muhammad Edo Apriansa sebagai Wakil OSIS.
Saya Zahira Septiarani sebagai Sekretaris OSIS. Saya Anissa Siska Pratumi sebagai Bendahara OSIS. Saya akan menjelaskan cara berpakaian putra hari Senin sampai Kamis. Rambut atas berukuran 3 cm dan sampingnya 2 cm. Menggunakan pakaian putih biru berlengan pendek. Menggunakan dasi dan ikat pinggang OSIS. Nama berada di sebelah kanan berwarna putih. Menggunakan kaos kaki putih dan sepatu hitam polos. Menggunakan map lokasi di sebelah kanan. Saya akan menjelaskan berpakaian baju pramuka untuk putra hari Jumat dan Sabtu. Di sini kita menggunakan kacu yang berwarna merah dan putih dari leher sampai ke pinggang. Menggunakan kaos kaki hitam polos dan menggunakan sepatu yang berwarna hitam polos. Menggunakan baret saat di lapangan. Menggunakan lambang budak di sebelah kanan dan di atasnya terletak nama kota. Dan menggunakan baju SNI. Menggunakan cepat yang tanpa kantong di sebelah kiri dan kanan. Celana panjang yang saya gunakan ini hanya digunakan untuk kegiatan ekskul. Untuk seragam putri yang digunakan pada hari Senin sampai Kamis, menggunakan pakaian putih biru lengkap dengan atribut dasi dan tali pinggang, menggunakan jilbab langsungan, memakai dalaman dan nama di sebelah kanan berwarna putih. Dengan memakai rok seperti ini, menggunakan kaos kaki putih polos dengan panjang di atas mata kaki, menggunakan sepatu hitam polos. Saya akan menjelaskan cara berpakaian putri pada hari Jumat dan Sabtu dengan menggunakan seragam pramuka lengkap dengan atribut seperti kacu dan cincin kacu dan tali pinggang. Kacu digunakan di luar jilbab. Menggunakan nama di sebelah kanan atas jilbab berwarna coklat dan menggunakan sepatu hitam polos dengan kaos kaki hitam di atas mata kaki, dan topi boni digunakan saat berada di lapangan atau jam pramuka wajib. Tetap jaga kebersihan dan ikuti protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anakku semua yang saya banggakan, saya sayangi. Saya Sugeng Utomo, saya pendidikan selaku Kepala Sekolah SMP Yayasan Pendidikan Islam Tunas Bangsa, sekaligus mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Insya Allah kita dalam rahmat Allah kesehatan bersama kita semua. Amin. Kalian telah menerima materi pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, wawasan Wiyata Mandala, dan ekstrakurikuler. Kalian anak-anakku yang terkasih juga sudah menerima materi pengenalan dengan anggota OSIS dan Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan ini adalah bekal kalian nanti untuk belajar secara lebih di lingkungan keluarga besar SMP YTI Tunas Bangsa Palembang. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pengenalan lingkungan sekolah dengan resmi saya nyatakan ditutup dan selesai. Mudah-mudahan menjadi bekal yang baik untuk kalian dapat belajar di SMP YTI Tunas Bangsa Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.